Saya tak tahu guys ya, kalau di Indonesia tuh banyak banget case seperti ini. Tapi kalau di Malaysia saya belum menemukan. Mungkin ada tapi sedikit banget mungkin ya. Ada seorang perempuan politisi Indonesia Bisa gitu ya. yang sering tampil di medsos-medsos, seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu saudara walaupun merupakan pilihan Allah tetap saja tidak sempurna. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga bu. Seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya arep dipak-pakke. Justru dengan pengajian itu untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, Bu. Nah, jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal Agama. saudara. Orang beriman, saudara, ngaku muslim, ngaku beriman, memperolok-olok Allah, Al-Quran atau Nabi. Maka Allah nyatakan, qad kafartum, sesungguhnya kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelah iman kamu. Ijma' ulama atau orang Islam yang menghina Nabi ialah menjadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi, kita akan mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus dan juga Habib Rizik yang dari Indonesia ya guys ya. Dan di sini saya juga gak tahu juga ya guys ya. Ini berkenaan hal-hal yang biasa ya di Indonesia tapi jarang sekali di Malaysia. Seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Tanpa berlama-lama, jom kita ngaji bersama. Dengarkan dari awal sampai akhir. Dengarkan dan dengarkan. Jangan di skip videonya supaya tidak salah faham dan mendapatkan ilmu yang full, yang penuh ya, sehingga kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama, jom kita play videonya. Let's go. Sempurna enggak? Soekarno sempurna enggak juga. Soeharto apalagi? Enggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo, anaknya arep dipak-pakke. Justru dengan pengajian itu untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, Bu. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga, kekeluargaan. Kalau bicara syiar Allah berarti apa saja yang dimuliakan Allah harus kita agungkan, kita muliakan. Nah, di antara yang dimuliakan oleh Allah dan ini yang paling mulia yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mensucikan Nabi, mengistimewakan Nabi, mencintai Nabi, itu merupakan bagian daripada ta'zim sa'airillah, merupakan bagian daripada mengagungkan syiar Allah. Nah, sekarang secara khusus kita bicara tentang ta'zimu Rasulillah, mengagungkan Rasulullah. Ini sengaja harus saya tekankan lagi Ibu, karena ada seorang perempuan politisi Indonesia bisa gitu ya, yang sering tampil di medsos-medsos, seenaknya mengatakan bahwa Nabi kita itu saudara walaupun merupakan pilihan Allah tetap saja tidak sempurna. Jadi dia katakan, saudara, Soekarno tidak sempurna, Soeharto tidak sempurna.
Semua presiden tidak sempurna. Muhammad juga tidak sempurna, walaupun itu pilihan Allah. Nah, saya nggak bicara soal Soeharto tidak sempurna, Soekarno tidak sempurna. Saudara, ya memang tidak sempurna. Tapi begitu dia katakan Nabi Rasulullah tidak sempurna, padahal Rasulullah itu pilihan Allah, saudara, ini sudah menghina Nabi. Ini Betul. sudah merendahkan Nabi. Nah, makanya kita ingatkan kepada para pejabat kita, anggota dewan kita, kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Betul. Kalau mau bicara politik, bicara politik. Betul. Saudara, nah jangan nggak ngerti agama, sok tahu soal Agama. saudara. Ya, jadi kita punya negeri ini luar biasa. Dulu ada pimpinan partai politik besar di Indonesia, perempuan juga, Bu. Seenaknya meremehkan pengajian-pengajian tuh nggak perlu, nggak penting. Ya emang dia nggak pernah ngaji, jadi dianggap pengajian tidak penting, saudara. Betul. Kemudian ada lagi jenderal yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Dia pikir Tuhan itu orang, saudara. Mengorangkan Tuhan haram. Itu bisa membatalkan akidah kita. Betul. Nah sekarang muncul lagi ada dai, saudara, dulu di mimbar-mimbar bicara seenaknya. Apa dia katakan, saudara? Di mimbar-mimbar dia katakan bahwa Nabi itu rembes. Rembes itu ingusan. Anak kecil kalau ingusan pada kering tuh ingus kemari. Atau orang di Jawa bilang apa? Rembes atau rembes itu ya, kawan. Itu bahasa Jawa, saudara. Jadi Nabi dibilang anak kecil yang ingusan, saudara. Allah. Jadi dianggap Nabi itu kotor, jorok dari kecil. Ngomong seenak-enaknya, saudara. Udah gitu diceritakan, Nabi masih kecilnya kayak anak-anak lain, nyolong buah juga di rumah tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah gitu yang dengar ceramah pada tertawa. Hati-hati, saudara. Allah. Kita dengar ceramah Nabi dihina, kita tertawa, berarti kita ikut menertawakan menghina Nabi. Rasulullah. Hati-hati, hati-hati. Makanya kalau ada yang ceramah-ceramah begitu, Bu, ya, menghina Nabi, berdiri langsung pulang. Jalan, tinggalin itu tempat. Saudara, siapapun, jangan coba-coba hina Nabi, hina sahabat Nabi, hina para keluarga Nabi, hina para ulama, hina Al-Quran, hina malaikat. Saudara, ini bukan buat candaan, bukan. Betul. Nah, Betul mereka sekali. bilang ini kan cuma bercanda aja, enggak. Bukan tempatnya bercanda, mengolok-olok Nabi, para sahabat, dan orang-orang mulia. Haram, Bu. Jelas, Bu, ya. Jelas. Nah, jadi jangan sembarangan. Mari kita lihat apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita lihat di sini pertama firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Nah, perhatikan surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Setelah itu nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan faqala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi di sini Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka yang suka ngolok-ngolok Nabi, ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok agama, apa kata Allah? Kalau kalian bertanya kepada mereka yang suka mengolok-olok agama itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau. Nah, jadi mereka jawab apa? Allah nyatakan mereka akan menjawab, innama kunna nahudu wa nal'ab, kami cuma bercanda aja, kami cuma main-main aja. Ini kejadian di zaman Nabi. Jadi kalau mereka memperolok-olok Allah dan memperolok-olok Nabi, ditanya kenapa kalian memperolok-olok, sekaya mereka akan menjawab, kami cuma bergurau saja, kami cuma main-main saja. Sama seperti zaman sekarang, saudara.
Kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Nabi, begitu kita tegur, apa dia bilang? Enggak, kami cuma bercanda. Kami cuma main-main. Perkis, saudara. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan hai Muhammad. Katakan wahai Nabi, wahai Rasul kepada mereka, orang-orang yang suka memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah dan nabinya. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah dengan terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan utusan Allah kuntum tastahzi'un, kalian berolok-olok? Ditegur oleh Allah, saudara. Langsung ya. Ditegur, Allah bilang, apa seenaknya kalian memperolok-olok Allah dan ayat-ayat Qur'annya serta Nabi utusannya. La ta'tadiru, kata Allah, la ta'tadiru, maka kalian tidak usah beralasan. Maka alasan bercanda lah, bergurau lah. Allah yang katakan la ta'tadiru, kalian gak usah beralasan, jangan banyak alasan. Apa kata Allah selanjutnya? Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi kalau kalian coba-coba memperolok-olok Nabi, siapapun kafir. Saudara, termasuk orang yang beriman. Orang beriman, saudara, ngaku muslim, ngaku beriman, memperolok-olok Allah, Al-Quran atau Nabi, maka Allah nyatakan qad kafartum, sesungguhnya kamu sudah kafir ba'da imanikum, setelah iman kamu. Allah. Makanya ulama sepakat, barang siapa yang dengan sengaja menghina Allah, kafir. Barang siapa yang dengan sengaja menghina Nabi, kafir. Barang siapa yang dengan sengaja menghina Al-Quran, kafir. Gak boleh kita remehkan. Makanya kenapa kita nggak boleh nginjek-nginjek Quran? Ada nanya, mana sih dalilnya? Nggak boleh tuh nginjek-nginjek mushaf Quran. Saya mau tanya sekarang, nginjek-nginjek Quran itu menghormati Quran atau menghina? Menghina. Itu menghormati Al-Quran atau mengolok-olok Al-Quran? Mengolok-olok. Olok, saudara. Betul. Ayatnya jelas. Buka surat At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Allah yang menyatakan, jangan banyak alasan bagi mereka-mereka yang memperolok-olok Allah dan ayat Al-Quran serta memperolok-olok Nabi. La ta'tadiru, jangan banyak alasan, kata Allah. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Nah, jadi yang menyatakan kafir siapa, Bu? Allah. Bukan Habib yang mengkafirkan. Betul. bukan kiai yang mengkafirkan. Ini kadang-kadang orang liberal kalau ngomong, itu kan Habib kiai nggak punya otoritas untuk mengkafirkan orang. Ya, yang mengkafirkan bukan Habib, bukan kiai, tapi yang mengkafirkan adalah Allah. Allah yang nyatakan kafir bagi mereka yang memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Dan setengahnya baca nabi-nabi akan kitab-kitab mereka itu dengan lagu-lagu. Allah Rabbi. Di dalam surga boleh dengar nabi ngaji. Nabi ni ingatlah, mana-mana nabi pun dia yang paling sedap suara pada zaman ni. Wajib kita kena iktiqaq gitu. Tak ada sahabat nabi sedap pada nabi suara tak. Zaman Nabi Lut dia sedap kali suara. Sebab Nabi Allah ni lantik Nabi, Allah beri pilih sifat semua terbaik. Muka paling comel, tubuh paling gagah, dia yang paling berani, dia yang paling bijak, dia yang paling berkarisma, dia yang paling maknanya comel, dia yang paling sedap suara, dia berlaku. Batu Nabi. Sebab Allah pilih. Nah, kalau kita pilih kadang-kadang adil tapi muka udah pula. Kalau muka comel baru itu. Kita pilih. Nah, tapi hak ni nak Tuhan pilih, maka suara sedap sekali. Sebut dalam hadis boleh mendengar di dalam syurga Nabi Daud membaca kitab Zabur. Kitab Zabur kita rajin dengar tapi tak dengar isi guna-guna ni. Kitab Zabur ni Allah turunkan kepada Nabi Daud. Dia tak ada halal haram dalam. Dia ada pengajaran-pengajaran sahaja. Dan cerita-cerita. Nabi Daud membaca kitab Zabur. Allah hebat. Nabi Daud. Nampak? Suara disebut dalam suatu hadis, apabila Nabi Daud membaca kitab Zabur, maka burung-burung jatuh di atas tanah.
burung jatuh. Allah. Ha. Burung bila dengar tengah terbang, dengar suara Nabi Daud, jatuh burung. Kita nyanyi suara sedap ngak, burung jatuh. Burung kita ada jatuh. Faham tak? Ha. Bapa burung jatuh? Pasal burung ni jadi khayal. Dak bila khayal dak ingat nak kibah kepok ni. Kan burung kan dia kibah kepok kan. Sebab tu dia boleh duduk atas udara. Nah, dia tangan ada burung tapi Tuhan buah bulu pula sini. Bila buah bulu kepok lawan angin daun naik timbul. Faham? Macam buah kita buah walaupun kecil pun kita buah walaupun tulang tu kita naik tulang saja tak naik. Buluh saja. Dia kepok kan naik alu acong. Burung itu. Siapa tak ingat nak kepok ni jatuh debok burung. Kepah. Macam hampir kuda burung kecing. Faham tak? Mak apa? Terlapau sedap. Bayang. Burung tunduk dengan suara Nabi Daud. Kita tunduk dengan suara burung. Oh, beza betul. Dengar suara burung, ahli dia. Hak bukan ahli, tak ada hal dia. Dia tak layan. Nah, burung bunyi sakor, celah rok kemuting. Oh, kalau ahli dia, tengok berjerebak kita. Ahli burung. Hak bukan ahli burung, bunyi 8 tahun pun waktu B A minor ke B flat dah layan. Nah, pasal dia ahli lain dia ikas kilah. Ya, yang burung. Faham tak? Nah, ni bagian lain, ni bagian burung peti. Ni bagian maidang. Orang maidang dengar suara burung layan. Tak, yang bukan bidang dia. Nah, orang ahli burung tengok Ita jumpa duduk atas rating sekor. Kukuk pulak sekali lagi. Siap dengan bila runah bunyi. Nah, belakang lekung. Neleh dia. Neleh. Faham? Burung punya pasal. Dah suara Nabi Daud, burung jatuh terus. Apakah hukuman yang patut dikenakan orang yang menghina Nabi mengikut syarak? Dan sebagai orang awam apa yang kita perlu lakukan? Adakah kita boleh bunuh orang yang menghina Nabi? Ijma' ulama atau orang Islam yang menghina Nabi ialah menjadi kafir. Kata ulama Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa ajma'al muslimun ala man sabballah au sabban nabiyya kafara. Barang siapa telah ijma' orang Islam atas barang siapa yang maki Allah, yang hina Nabi, maka telah menjadi kafir. Bahwa hukmuhu ialah al-qatlu, maka hukumnya ialah hukum bunuh. Nampak? Hukum bunuh. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab Pak Mazhab besar kita dalam 3 guni gandum kita 300 kulit. Dia kata fa'ajma'al ulama adalah apa? Wattafaqal a'immah ala qatlihi, telah muafakat ulama atas hukum bunuh orang yang menghina Nabi. Kita siapa hak ulama lah. Faham lagi? Dia lagu tu. Seorang perempuan Yahudi, ni kafir pula. Dia duduk maki Nabi malam ni. Apa maki ke Nabi, hina Nabi. Faham? Esok kan suami dia dengar maki lagi. Jadi suami dia panasan, ambil pisau buah tak perut, rodok, mati. Diberitahu kepada Nabi, lalu Nabi kata darah perempuan itu halal. Maknanya tidak dikenakan hukuman atas suaminya. Kenapa? Kerana menghina Rasulullah. Itu hadis sahih. Kalau dia ustaz kata tak sahih, tapa muka ustaz. Teruklah gaung. Jadi kita guna orang awam, beri teguran pada kerajaan, pada pihak berkuasa, supaya mereka berkerah dalam peraturan ini. Kalau tidak, jadi huru-hara sebuah negara. Jangan main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, hukum menghina Rasulullah, hukum menghina agama, hukum menghina Allah, hukum menghina malaikat, hukum menghina Al-Quran. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Saya tak tahu guys ya, kalau di Indonesia tuh banyak banget case seperti ini.
Tapi kalau di Malaysia saya belum menemukan. Mungkin ada tapi sedikit banget mungkin ya. Mungkin ada tapi sedikit banget ya. Mungkin bukan orang Islam sendiri yang istilahnya menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Ini terang-terangan ya kan. Nah, ada ustadz juga yang seperti itu menghina Rasulullah SAW. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kita. Dan ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran juga, dalam surah At-Taubah tadi yang disebutkan oleh Habib Rizik ya kan. Dan Ustadz Azhar Idrus juga menyebutkan hal demikian. Hadisnya sahih ya kan. Allahu Akbar. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam, yaitu melaporkan. Ya, setelah melaporkan ya kita tegur seperti itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar lillahil hamd. Jadi jaga iman kita, jaga keyakinan kita, jaga akidah kita, jaga bagaimana supaya kita tetap cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada malaikat-malaikat Allah, cinta dengan nabi-nabi Allah, dan cinta juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah hidup kita akan tenang dan mati pun kita akan bahagia insyaallah. Semoga kita yang menonton video ini dan semua orang ya yang cinta kepada Rasulullah, semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab dengan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.